Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Al-ayah. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, al-akhos al-mukarram, akhinal akbar Kiai Haji Ahmad Nasim Zuhri Ibrahim selaku mursyid thariqah di wilayah Lampung luar Dawa yang sangat terhormat dan yang sangat kita hormati, kepada pengasuh pondok pesantren apa ini? Pengasuh majelis taklim, yaitu Bapak Teguh Ari Wibowo, yang sangat kita banggakan. Al-Mukarram, keponakan saya yaitu Bapak Agus, yang singkatannya saya saja nggak hafal. Bisa Bapak Ibu menyebut singkatannya, bisa Pak K gitu saja. Kemis Kliwon, Pak Kliwon. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Qodiran yang sangat kita hormati, jajaran aparatur pemerintahan desa kampung Tiak Balak Pasar, Tiuh Balak Pasar, yang dikepalai oleh Bapak Sugeng, yang sangat semuanya sangat kita hormati. Kepada hadirin hadirat, utamanya yaitu para wali murid, para thariqah syadziliyah, dan semua adik-adik yang hataman, semua yang sangat kita hormati, kita muliakan, dan semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketinggalan dan tidak lupa kepada hadroh dari Jogja, Jujug saja, yaitu hadroh apa ya namanya, Miftahul Ummah, yang sangat kita hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat bersama-sama muwajjahah bil wujuh dalam rangka hol thariqah syadziliyah dan dalam rangka akhirus sanah majelis taklim di sini dengan tidak mengalami aral satupun. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya, dan dengan syafaatnya semoga kita semua jadi orang bahagia, mulia dunia dan akhiratnya. Semoga dengan syafaatnya kita semua, kalau yang ada yang punya utang, semoga utangnya lunas semua. Bila ada yang punya anak yang nakal, semoga nakalnya hilang semua, bukan anaknya yang hilang. Dan semoga kita semua dikasih kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki yang barokah dan manfaat. Dan semoga anak-anak yang ngaji di sini semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Maaf di sini karena waktunya sudah sore ya,
sedikit atau yang banyak. Kalau yang banyak nggak mungkin, sedikit tapi semoga bermanfaat. Jadi perkara yang paling utama di atas bumi yaitu ada 3. Afdalul a'mal ala dhuhril ardi salasatun. Paling utamanya amal di atas bumi ada 3. 1 adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan wa'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilmah wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa tauqiril mu'adzimi wa tauqiril muallimi wa ta'dhimihi. Orang-orang yang mencari ilmu tidak bisa mendapatkan ilmu dan tidak bisa bermanfaat ilmunya kalau orang-orang ini dalam mengajinya tidak mau mengagungkan ilmunya dan tidak mau mengagungkan ahlinya ilmu, tidak mau mengagungkan pada orang yang mulang, yang mengajar, termasuk pada dewan asatidz. Murid-murid kok sampai tidak menghormati kepada dewan asatidz, yakin ilmunya tidak akan barokah, tidak akan manfaat. Banyak orang pandai yang tidak manfaat ilmunya. Ini berarti yang ditiru adalah setan. Setan itu inna iblisa kana aliman kabiro walakinnahu adallan nasa katsira. Iblis itu memang betul-betul pandai, ngalim betul, tapi kengalimannya, kepandaiannya tidak ada manfaat dan tidak ada barokahnya. Jadi kalau orang cuma cari pandai itu tidak ada manfaatnya. Buat apa pandai untuk memandai orang, pinter untuk mempelajari orang, jadi pinter yang enggak bermanfaat. Perlu diingat, orang tua itu ada 3, yaitu pertama orang tua yang melahirkan kita, yaitu orang tua bapak dan ibu. Setiap manusia di dunia ini punya orang tua yang pertama, yaitu orang tua bapak ibu. Ada yang lahir dari batu, lahir dari pohon, enggak ada, semua dari bapak dan ibu. Berhubung semua lahir dari bapak ibu, ini orang tua yang pertama yang harus kita hormati adalah bapak ibu. Yang kedua, orang tua yang menyebabkan kita punya keturunan, yaitu orang tua mertua. Jadi orang tua yang kita semua ini dapat menyebabkan punya keturunan, punya anak, punya cucu, yaitu orang tua mertua. Dengan baiknya orang tua, anak sudah dipelihara, sudah besar, sudah cantik, diminta, dikasihkan. Ketiga kalinya adalah orang tua guru yang mengajari kita, yaitu mengajari perkara-perkara mana yang betul, mana yang salah, mana yang ibadah, mana yang maksiat, mana yang tidak betul, mana yang betul. Ini adalah guru kita. Di antara 3 ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul aba man 'allamaka, paling bagusnya orang tua yaitu orang tua yang mengajari kamu. Jadi orang tua asli yang melahirkan kalah dengan jabatannya Pak Teguh. Orang tua mertua kalah dengan jabatannya Pak Teguh karena sudah mengajari ilmu. Paling bagusnya orang tua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah guru yang mengajari. Ini sudah dicontohkan oleh beliau Raja Iskandar Dzulqarnain. Raja Iskandar Dzulqarnain ini termasuk raja yang ditunduki oleh raja-raja sedunia. Ada 4 raja yang ditunduki oleh raja-raja sedunia, yaitu raja yang pertama namanya Raja Namrud, zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ini raja yang sangat ditakuti, raja yang sangat berwibawa. Raja-raja satu dunia ini semuanya tunduk pada Raja Namrud zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukhtanasor, Raja Bukhtanasor juga raja yang sangat ditakuti. Bahkan pada waktu itu di dalam Bani Israel, rakyat Bani Israel ditawan, jumlahnya yang ditawan yaitu rakyat berjumlah 70.000.
Makanya sangat berpengaruh kedua-duanya di antara Raja Namrud dan Raja siapa? Raja Bukhtanasor, keduanya adalah kafir semua. Yang ketiga kalinya raja yang sangat ditakuti, ditundui oleh raja-raja satu dunia, yaitu Raja Nabi Sulaiman bin Dawud. Ini salah satu raja yang sangat ditakuti, bahkan raja-raja kafir pun takut sama raja namanya Nabi Sulaiman bin Dawud. Yang keempat yaitu Raja Iskandar Dzulqarnain. Beliau termasuk ulama, beliau termasuk walinya Allah. Pada waktu pemerintahannya yang di Asto dibawakan oleh Raja Iskandar Dzulqarnain, yang jadi patih adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Beliau adalah ulama, beliau adalah wali. Pada waktu pertemuan kerajaan, menteri-menteri datang, tetangga-tetangga dari para kerajaan datang, orang tua yang melahirkan Raja Iskandar datang. Waktu orang tua itu datang, namanya orang tua pakaiannya sudah tidak bagus, sudah berbau, datang pada pertemuan yang sangat agung di situ. Apa Raja Iskandar Dzulqarnain malu? Tidak malu. Raja Iskandar Dzulqarnain tetap menghormat pada orang tua. Silahkan Bu, silahkan Bapak, monggo Pak, silahkan Pak, silahkan. Setelah itu ada guru yang mengajari Raja Iskandar Dzulqarnain, guru yang mengajari 1 huruf 2 huruf datang juga di situ, sangat dihormati oleh Raja Iskandar Dzulqarnain. Silahkan Mbah Kiai, silahkan, monggo silahkan. Raja Iskandar Dzulqarnain lebih menghormat kepada guru daripada menghormat kepada yang melahirkan, yaitu bapak ibunya. Lalu ada yang tanya, kenapa sang Raja Iskandar Dzulqarnain Anda memuliakan guru kok lebih memuliakan daripada memuliakan kepada orang tua yang melahirkan? Raja Iskandar Dzulqarnain lalu bicara, guru, orang tua saya yang melahirkan, yaitu membawa saya dari alam ruh ke alam dunia, sementara alam dunia adalah alam kerusakan, alam rusak. Tapi kalau guru, yaitu membawa saya dari alam rusak dibawa ke alam yang kekal abadi, kalau saya jadi orang yang mulia, selamanya akan jadi orang yang mulia, yang tenang, yang enak. Jadi mulia di dunia ini cuman 1 hari 2 hari kalau dibanding dengan mulia di dalam akhirat. Kita semua sudah sampai di alam akhirat. Terus saya mau mengutip dari kata-kata tadi, yaitu apabila ada seorang guru ngaji, Bapak Teguh misalkan, meminta bapak ibu anaknya suruh meneruskan ngajinya dulu, jangan dulu bekerja Bu, tolong ini anak ini berkualitas, insya Allah menjadi anak yang berkualitas di masa yang akan datang, ilmunya banyak insya Allah, tolong jangan disuruh kerja dulu. Akan manut pada guru apa pada orang tua? Orang tua menyuruh kerja, guru menyuruh meneruskan ngaji. Kira-kira anak-anak di sini milih yang mana? Nggak ada yang jawab ya. Kalau bapak ibu kira-kira mau mengalah atau mau menang? Mau menang di sana. Di sana mengalah. Berarti tengah-tengah. Ada yang ngalah, ada yang menang. Ya lumayan. Jadi guru ngaji ini memang sangat menentukan kebahagiaan orang tua. Soalnya kata Rasulullah, fa innal muallima idza qala lis-sabiyyi ul bismillahirrahmanirrahim kataballahu bara'atan lil muallimi wali abawaihi minan nar. Sesungguhnya orang yang mengajari ngaji bilang sama muridnya, kamu mengucaplah bismillahirrahmanirrahim, lalu muridnya mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka
Allah menulis bebas bagi orang yang mengajari ilmu dan menulis bebas bagi orang tuanya anak ini bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas dari neraka, Mbak. Makanya pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam bepergian melewati kuburan. Di dalam kuburan ini ada seorang laki-laki yang sedang disiksa oleh malaikat. Begitu dahsyat nyiksanya, ya dipukul, ya dibakar habis-habisan. Lalu Nabi Isa ada kejadian seperti ini tidak langsung mencegah malaikat ini, tidak, karena malaikat juga utusan Allah, Nabi Isa juga utusan Allah. Nabi Isa tetap menjalankan perginya. Setelah selesai perginya, Nabi Isa pulang lagi melewati kuburan sini. Ternyata ahli kubur di situ sudah dimuliakan oleh malaikat, sudah membawa makanan, sudah membawa lauk pauk di situ, komplit betul. Nabi Isa sempat muskil di dalam hati, sempat bingung di dalam hati, kenapa ya? Apa yang menyebabkan orang ini dibebaskan dari neraka? Kenapa orang ini dibebaskan dari siksa kubur? Padahal waktu saya pergi orang ini masih disiksa oleh malaikat, tapi setelah aku pulang ternyata sudah dimuliakan. Jadi siksa kubur itu sangat berat. Ono kubur akeh wong kang padha sambat, do ngrasakake siksane malaikat. Ono kubur akeh wong kang padha sambat, do ngrasakake siksane malaikat. Mergo nang donya padha seneng lakoni maksiat, ajal wis teka durung padha nglakoni tobat. Ajal wis teka durung padha nglakoni tobat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ono kubur akeh wong kang padha disiksa, jerit-jerit sambate ngaruwara. Ana kubur akeh wong kang padha disiksa, jerit-jerit sambate ngaruwara. Mergo nang donya seneng padha nglakoni dosa, ajal wis teka durung padha oleh pangapura. Ajal wis teka durung padha oleh pangapura. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Terus Nabi Isa sempat bertanya-tanya di dalam hati, gimana ya?
apa yang menyebabkan orang ahli kubur ini disiksa terus langsung dihentikan siksanya, bahkan dimuliakan oleh malaikat. Terus Allah langsung memberikan wahyu, Ngisa, orang yang tadinya disiksa itu memang di dalam dunia ahli melaksanakan maksiat, tidak pernah menjalankan aturan-aturan agama, sering beliau ahli maksiat, ahli melakoni dosa, ahli melaksanakan dosa. Terus akhirnya karena istrinya di rumah mempunyai anak juga, anaknya diletakkan di pondok pesantren, di majelis taklim, pada waktu tadi sudah diajari oleh kiai bismillahirrahmanirrahim. Karena anaknya orang ini menyebut asmaku, aku malu akan menyiksa orang tuanya di dalam kubur. Berarti otomatis guru ngaji ini adalah menentukan kebahagiaan orang tua di dalam dunia dan akhirat. Kalau begitu saya tahu seperti itu tadi ngaji kok lancar betul. Dari bacaan-bacaan sangat lancar, orang tua kira-kira senang atau tidak nih? Senang. Orang tua bangga atau tidak, Bu? Nah, kalau bangga melihat seperti itu, Pak Teguh tidak bisa menyulap bim salah bim pandai, tidak bisa. Pak Teguh ini juga manusia seperti bapak dan ibu. Manusia ini punya repot, punya bosan, punya tidak sempat, memang seperti itu. Masih butuh harta. Waktu bapak ibu cari harta setelah duhur, Pak Teguh mulang ngaji, mengajarkan ilmu. Sebetulnya di hati Pak Teguh, Masya Allah, saya itu gimana ya, waktu bekerja kok saya mengajar ngaji, Masya Allah, gimana ya. Itu kira-kira kalau ada orang tua melihat anak-anak seperti itu, sudah pandai seperti itu, kira-kira mau bersyukur kepada Pak Teguh atau tidak? Kira-kira bersyukurnya mau memberi apa? Biasanya ngaji di sini ditarik biaya berapa, Bu? 1 bulan itu berapa? 25. Seikhlasnya ada yang 1.000, ada yang 2.000. Lalu Pak Teguh dapatnya dari mana? Padahal Pak Teguh ya juga punya istri, punya anak. Namanya seperti itu berarti podo wae, sama saja dengan butuh kita sama. Pak Teguh butuh harta, Bapak Ibu juga butuh harta. Kalau seperti ini kita harus toleran. Kalau ingin mempunyai anak, kalau anak ini jadi ngalim, jadi pandai, jadi paham ilmu agama, ini menurut Syekh Sadiduddin As-Sirazi, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin mempunyai anak, anaknya jadi anak yang alim, yang pandai, yang paham ilmu agama, fayam bagi ayyurongiyal ghuraba minal fuqaha, sayugiannya yaitu selalu memelihara atau selalu memperhatikan pada orang-orang yang mengajari ilmu, para kiai, selalu memperhatikan. Terus wa yu'adzimahum, dan selalu mengagungkan, menghormati pada para ustadz, para guru. Wa yukrimahum, dan memuliakan, wa yu'tiyahum syai'at, dan memberikan apa yang kita punya. Kalau Bapak Ibu ini panen jagung misalnya, Pak Teguh dilempari jagung, biasanya begitu apa tidak biasanya? Tidak. Maksudnya dilempari gimana? Ya dijualkan jagungnya, sebagian diaturkan sama Pak Teguh, ini orang tua yang bagus, insya Allah anaknya dapat jadi anak yang soleh, anak yang paham ilmu agama, yang sangat didambakan oleh orang tua. Ini jadi seperti ini menurut Syekh Sadiduddin As-Sirazi. Kalau ingin anaknya jadi anak yang paham ilmu agama, yang jadi anak yang soleh,
yang termasuk jadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang mulia, yaitu sayogdianya memuliakan, mengagungkan sama guru-gurunya ngaji, sama para kiai, sama para ulama, dan selalu memberikan apa yang kita punya. Kira-kira sering memberi apa tidak? Tidak. Misalnya besok Pak Teguh ini menarib pada Bapak Ibu ngaji di sini 100.000. Kira-kira anaknya masih diteruskan mengaji atau tidak? 200.000? Ya, siap Pak Teguh. 200.000 buat beli kapur 5.000, yang 195 buat Pak Teguh dan para Dewan Masyayikh. Insya Allah ilmunya para murid-murid jadi ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma. Nah, ini cuman untuk pengetahuan. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak paham. Kalau kiai itu kan bekerjanya berkurang pasti. Waktu ngaji tidak bekerja. Waktu Bapak Ibu di rumah nonton TV, Pak Kiai mengajar ngaji. Ini kan sangat berat toh. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita berusaha mawas diri, rasa gimana ya Pak Teguh, kasihan betul kalau tidak dibantu ekonominya. Gitu. Berarti orang tua yang akan mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah. Bahkan ada yang tega seperti ini, waktu riyadi atau riayah. Waktu riayah biasanya kan murid-murid sedekah atau zakat fitrah sama gurunya ngaji umumnya. Ya, di sini ya apa tidak nih? Tidak. Masya Allah. Biasanya kalau di tempat saya, yaitu biasanya wali murid kalau anaknya ngaji di tempat kiai, itu wali murid zakat untuk anaknya diberikan pada ustadz atau guru ngaji biasanya. Kalau di sini entah iya apa tidak, sama. Lah kok tega-teganya ada orang tua wali murid kok bilang begini, ya itu Pak Teguh kok bajunya baru, sarungnya baru, bajunya baru, mungkin dapat beras zakatan itu dijual mungkin. Tega-teganya loh, tidak pernah memberikan uang, bahkan kalau mendapatkan zakat cuman sering-sering 1 tahun sekali kok dikatakan begitu. Masya Allah. Dah, nomor 1 perkara yang paling utama di atas bumi yaitu mencari ilmu. Yang kedua wal jihadu, yaitu perang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, alias berjuang membela agamanya Allah. Waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal yang paling utama adalah berjuang. Karena apa? Waktu zaman dahulu, waktu zaman Rasul, beribadah dialang-alangi oleh orang-orang kafir. Maka mengangkat senjata waktu dulu ini sangat utama. Karena apa? Biar Islam bisa menang. Tapi zaman sekarang, apakah masih dibutuhkan mengangkat senjata? Tidak lagi. Berjuangnya pakai apa? Berjuangnya yaitu memakai apa yang Bapak semua kuasai. Sepertinya orang yang mempunyai ilmu, seperti para Bapak Kiai, para Dewan Masyayikh, Dewan Asatidz, mempunyai ilmu, berjuang dengan ilmunya. Orang yang tidak punya ilmu, berjuang, punyanya tenaga, ya berjuang pakai tenaganya. Orang yang punyanya itu cuman pikiran, yaitu berjuang dengan pikirannya. Orang yang punya harta, berjuang dengan hartanya. Orang sudah tidak punya apa-apa, harta tidak punya, ilmu tidak punya, tenaga tidak punya karena sudah sakit stroke. Terus berjuang pakai apanya? Yaitu pakai doanya. Ngalim pinter pakai ilmunya, kuat tenaga pakai tenaganya, punya harta pakai hartanya, nggak punya apa-apa
pakai doanya sholatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, ini lagu zaman dahulu tidak bisa. Maaf ya, biasanya kan katanya Pak Kiai Agus santri zaman now. Nah, jadi yang lama-lama lupa. Kita teruskan yang ketiga kalinya, pertama yaitu ngamal yang paling utama di atas bumi, yaitu mencari rizki yang halal, yaitu mencari rizki yang halal atau bekerja. Ada orang yang di daerah Mesuci, dulu waktu saya itu ngaji di sana, ada orang yang tanya, Pak Kiai, katanya kalau masuk torekoh tidak boleh bekerja ya Pak Kiai. Kalau sudah masuk torekoh katanya sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak boleh bekerja atau Pak Kiai? Kata siapa? Itu saya bilang. Yang kita contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini selalu mengajarkan untuk bekerja, mencari rizki yang halal. Kalau tidak bekerja bahkan malah berdosa. Makanya bekerja mencari rizki yang halal sangat dianjurkan, bahkan di torekoh pun sangat dianjurkan daripada tidak mencari rizki, cuman adanya meminta kepada Allah, akhirnya tomak. Tomak itu kapan ya ada orang mati lagi saya mau menyalati biar dapat sholawat. Ya ini tidak bagus. Kapan ada tamu biar datang ke tempat saya nanti menyolawati saya, tidak bagus. Bagusnya bekerja yang giat mencari rizki yang halal untuk nafkah keluarga, untuk membuat anaknya menjadi anak yang pandai dengan cara dimasukkan pada pendidikan pondok pesantren, pada pendidikan sekolah, biar jadi anak yang sangat berkualitas di zaman yang akan datang. Terus di bidang torekoh, maaf ini karena pengajiannya ada pengajian torekoh, yaitu saya ingin ingin membahas masalah torekoh walaupun sedikit ya. Jadi kenapa dipentingkan torekoh? Tadi sudah dibahas oleh Bapak Kiai Ahmad Ngasim Zuhri. Beliau menyinggung hadis yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang ini calonnya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sangat dicintai. Orang yang sangat dicintai besok di alam kubur, di alam kelanggengan sana bersama-sama akan dikumpulkan. Jadi ada seorang wali namanya Samnun Al-Muhib. Ini kalau Ustadz Uta sudah paham. Samnun Al-Muhib ini beliau waktu sudah tua, umur yang sudah akhir-akhir sudah tua, masih nikah lagi, mencari istri yang masih muda. Yang orang tua laki-laki ini kan yang tua katanya Mbah Kiai Ngasim ini yang tua di atas apa ini? Wudel. Wudel itu apa ya? Pusar. Di atas pusar ini laki-laki sudah kelihatan tua, tapi di bawah pusar ini muda. Nyatanya apa? Orang 70 tahun nikah sama wanita yang masih muda, nyatanya masih punya anak. Berarti di bawah pusar masih sehat. Terus setelah Samnun Al-Muhib ini menikah, lalu dikaruniai oleh Allah anak yang sangat lucu, anak istri yang sangat lucu. Terus Samnun Al-Muhib ini beliau cintanya sama anak istri ini sangat besar sehingga cintanya Samnun kepada Allah kalah dengan cintanya kepada anak istrinya ini. Pada suatu malam Samnun bermimpi seperti kiamat sudah datang. Masya Allah, kiamat sudah datang. Manusia sudah dikumpulkan pada satu tempat yaitu padang mahsyar.
Di situ manusia berombong-rombong. Ada rombongannya para wali, para nabi, yaitu ada bendera banyak sekali di situ. Terus ada bendera yang sangat besar, ternyata benderanya orang-orang yang cinta kepada Allah. Samnon tanya sama orang yang di situ, apakah di sini benderanya orang yang cinta-cinta kepada Allah? Betul. Ya kalau begitu saya mau masuk di sini. Samnon masuk di situ, ada malaikat yang datang. Malaikat itu langsung menegur saja Samnon. Samnon, maaf yang ngantuk biar bangun. Kamu keluar dari sini. Kenapa malaikat? Kenapa saya suruh keluar dari sini? Kamu bukan rombongan sini. Loh, saya kan cinta kepada Allah. Betul, dulu. Tapi setelah kamu mempunyai anak istri, cinta kamu kepada anak mengalahkan cinta kamu kepada Allah. Jadi nama kamu sudah saya hapus di sini. Masya Allah, Samnon menangis. Setelah Samnon menangis, Samnon lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ingkanal waladu maningan. Ya Allah, kalau anak saya ini mencegah cintanya saya kepadamu, ya Allah, silahkan anakku hilangkan ya, dihilangkan ya Allah, diambil lagi ya Allah, gitu. Terus Samnon mendengar orang yang berteriak. Setelah Samnon mendengar orang berteriak, Samnon bangun dari tidur. Ternyata ada orang yang berteriak. Ditanyai oleh Samnon, kenapa kamu kok berteriak? Itu anak kamu meninggal, jatuh dari loteng. Samnon apa bicara innalillah? Tidak. Samnon bicaranya alhamdulillah alladzi azalal mani anni. Terima kasih ya Allah, kamu telah menghilangkan perkara yang menghilangkan cinta kamu, cinta saya kepadamu ya Allah, yang menghalangi cinta saya kepada kamu ya Allah. Saya terima kasih ya Allah. Anak meninggal, bahkan Samnon ini berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang sini, kalau anaknya mati itu kira-kira gimana? Nangis atau alhamdulillah? Masya Allah, biasanya nangis ya. Memang orang itu kan mempunyai rasa kasihan sama anak-anak. Kalau anak-anak itu ada yang meninggal pasti menangis. Ini biasanya seperti itu. Samnon, Masya Allah, ternyata nih Mbah, di sana itu harus punya rombongan-rombongan. Maka dari itu kita semua berusaha untuk mencari rombongan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kalau ada rombongan ke Madura, Bapak mencegat bis yang akan ke Madura tapi bukan rombongannya, tolong saya ikut, apakah bisa masuk? Padahal di situ sudah penuh, nggak bisa masuk. Makanya cari rombongan dulu, biar di sana kalau nanti mati ada rombongan. Rombongan siapa? Kenapa Bapak Ibu masuk tarekoh? Karena cinta pada ahli tarekoh. Kenapa cinta pada ahli tarekoh? Karena di dalam tarekoh adalah orang-orangnya banyak yang berzikir kepada Allah, banyak yang bersolawat kepada Nabi, banyak yang beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah setiap hari. Kalau cinta pada orang yang ahli istighfar, ahli membaca salawat, ahli zikir, insya Allah kalau mati akan dikumpulkan pada rombongannya orang ahli istighfar, ahli zikir, ahli membaca salawat. Ini untungnya kalau masuk pada torekoh. Tadi sudah dikirim oleh Simbah Kiai Ngasim, Simbah Kiai Haji Ahmad Ngasim, yaitu selaku guru mursyid. Orang-orang yang sudah meninggal dikirimi semua. Sebetulnya kalau tidak dikirimi seperti itu sudah dikirim setiap hari sebetulnya. Di dalam Fatihahnya ila hadrati syekhina wa usulihi wa furungihi wal akhir yang ananganhu, kepada guru saya dan orang tua-tua guru saya dan semua orang-orang yang mengambil ilmu pada guru saya, semuanya ya Allah Al-Fatihah. Berarti semuanya, yaitu gurunya sudah difatihai, orang tuanya guru difatihai, putra-putranya guru difatihai, termasuk orang-orang yang berguru pada guru ini difatihai semua. Otomatis orang-orang yang warga Thariqah Syadziliyah saling fatihah-fatihan antara satu dan yang lain. Berarti kalau satu orang ini masuk Thariqah, waktu sudah masuk
kok langsung mati, berarti orang ini sudah mendapatkan Fatihah dari warga Torekoh yang Fatihahnya seperti itu, satu dunia setiap hari membacakan Fatihah. Alhamdulillah. Di tempat saya dulu ada juga orang yang geng orang dugal, orang nakal masuk kepada Torekoh saya. Ini waktu zaman dulu sudah pernah marah kepada saya. Setelah saya ngaji seperti ini, orang itu ikut ngaji. Setelah ikut ngaji, satu hari selang itu orang ini mengajak badal Torekoh, tolong saya ingin sowan sama Pak Kiai. Lah mau apa? Mau Torekoh. Sudah ditunggu 1 bulan lagi, Pak Kiai kan kesini lagi. Enggak, harus sekarang. Nanti kalau saya mati itu saya gimana? Saya takut. Ya sudah, hujan-hujan beliau datang ke tempat saya, mau masuk Torekoh. Setelah saya bengat, beliau masuk Torekoh, langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah mantap ya Allah, kalau sekarang silahkan, kalau Engkau mau mencabut nyawa saya sudah siap ya Allah. Gitu coba doanya. Akhirnya gimana? Sebelum 1 bulan orang ini betul-betul meninggal dunia. Masya Allah, orang-orang di situ masyarakat sama ngacungin jempol. Hebat Pak Kiai. Orang seperti itu, orang geng, orang nakal, mau mati mau bengat dulu tuh Pak Kiai. Ada lagi orang Muhammadiyah datang ke tempat kami. Pak Kiai, itu termasuk kepala itu. Pak Kiai, saya itu kan maaf, saya ingin berpegangan sama Pak Kiai besok kalau mati. Maksudnya apa Mbah? Berpegangan ya sini, berpegangan gak apa-apa. Itu loh yang torek-torek itu loh Pak Kiai. Oh mau masuk torekoh toh Mbah? Iya. Apa Mbah mau torekoh? Apa enggak bid'ah itu Mbah? Enggak. Soalnya dari ayah ini selalu membaca buku, ternyata di dalam buku ini mengajarkan untuk semua masuk torekoh. Jadi tolong Pak Kiai nanti datang ke tempat saya mau masuk torekoh dengan ayah. Dan tolonglah Pak Kiai harus datang nanti ya. Alhamdulillah saya datang di situ, tetangganya orang 2 juga masuk, jadi dapat orang 4 di situ. Sebelum 1 tahun keduanya mati semua. Masya Allah. Ternyata orang-orang seperti ini mau mati mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk torekoh, selalu membaca istighfar, membaca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Berken sana juga ada, yaitu Ketua Muhammadiyah Berken, itu datang ke tempat kami waktu kami mau pengajian. Pak Kiai, ini ada Ketua Muhammadiyah Kabupaten datang, kalau nanti ngajinya itu cocok nanti akan masuk torekoh, kalau nggak percaya tanya Mbah Kiai Ngasim ini. Alhamdulillah saya ngaji, beliau mau menerima di hati, langsung masuk torekoh. Di Mesuci ada warga, yaitu termasuk termasuk Dewan DPR PAN juga masuk torekoh. Jadi torekoh ini tidak tergantung pada golongan, itu tidak. Warga Muhammadiyah boleh masuk, warga Nahdlatul Ulama boleh masuk, warga apapun selagi orang Islam diperbolehkan masuk untuk bergabung bersama-sama berayan ibadah, podo-podo bareng ibadah nang ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ini waktunya sudah sore ya Mbah. Sebetulnya saya mau bicara lagi itu 4 jam lagi sebetulnya ini, tapi waktunya kan sudah tidak mengizinkan. Kalau saya bicara banyak nanti Bapak Ibu sholatnya ketinggalan. Kalau Bapak Ibu ke sholatnya ketinggalan, ngurmat ngaji kok tidak sholat atau gimana? Saya sudah pernah waktu mumpuni ngaji di tempat kami, mumpuni belum datang, yaitu saya nyerepin atau daripada nganggur saya ngisi ngaji 1 jam lebih 1/4. Orang-orang yang datang di tempat depan ini belum sama sholat, mumpuni datang jam 2 sore, padahal pengajian dimulai jam 9 pagi. Terus setelah selesai mengaji 3:30 selesai, orang ini ada yang menemui saya, Pak Kiai, apa kalau pengajian ini, ngaji ini boleh tidak sholat Pak Kiai?
Maksudnya gimana? Saya tadi ngaji itu tidak sholat. Lah tidak sholatnya gimana? Saya kan duduk di depan Pak Kiai, belum pernah melihat mumpuni. Kalau saya nanti itu pergi, nanti yang kursinya itu diduduki orang lain. Tapi kalau saya pergi, kalau saya nggak pergi, saya nggak sholat Pak Kiai. Akhirnya saya nggak sholat. Itu temannya juga banyak Pak Kiai. Masya Allah. Orang tidak sholat satu kali, idza tarokal ngabdu fardon wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Tatkala orang ini tidak sholat satu kali, maka ditulis di atas lawang neraka, di atas pintu neraka, orang ini tidak sholat. Orang Tanjung Sari tidak sholat, ditulis di atas pintu neraka. Ini belum akan dihapus kalau orang ini belum mengqadai sholat ini. Masya Allah. Maka dari itu ya, kita monggo syukur-syukur sholatnya berjamaah. Berjamaah ini akan lipat 27 pahalanya. Insya Allah kita dengan menjalankan jamaah, rizkinya akan melimpah, hidupnya akan tenang, terus dikasih barokah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir membaca sholawat ya, terakhir membaca sholawat. Lipat 2. Nah, maaf, ini lagune sing lagu rada nom, yaitu lagu Sluku-sluku bathok. Sluku-sluku bathok lipat 27 pahala berjamaah daripada sholat sendirian yang dilaksanakan di rumah. Lipat 27 pahala berjamaah daripada sholat sendirian yang dilaksanakan di rumah. Mari kita usaha berjamaah supayanya rizkinya tambah, hidupnya jadi berkah, dunia akhirat bakal bunga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sedikit bisa manfaat bagi kita semua. Semoga anak-anak yang sama ngaji, semoga keturunan kita semua jadi anak-anak yang sholihin sholihat. Semoga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang banyak, yang barokah, halal. Jadi kita semua semoga jadi orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Akhirnya di dalam alam kubur kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersama-sama mendapatkan ampunan Allah dan dapat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma
shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna min ahlil ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan nafi'an qa'iman ila yaumil qiyamah tajri ahkamuka wa sunnatu rasulika fihi ya Allah. Allahumma ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahla hadhil jamaah wa ahla hadhil qaryah wa ahla hadhil baldah min ahlil ilmin nafi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil tongah wa ahlil tuqa wa ahli salamah wa ahli sa'adah wa ahlil jannah ya Allah. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka najaha talabatina wa tula umrina umran tawilan mubarakah wa husula maqasidina wa kathrata arzaqina wa najaha talabatina wa najaha talabatina wa najaha talabatina wa sihhata abdanina wa sihhata batinina ya Allah wa husula maqasidina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, semua kesalahan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan uraian Mau'izatul Hasanah tadi kita dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan usainya Mau'izatul Hasanah dan pembacaan doa tadi, maka sudah seluruh rangkaian acara Haul Haflah Akhir Sana Madrasah Diniyah Az-Zuhriyah 2019. Kami sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, jika ada kata salah dan perilaku yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jayalah selalu santri 2019, jayalah selalu Madrasah Diniyah Az-Zuhriyah untuk mencapai cita-cita agama dan bangsa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.